sesuai dengan jadwal yang disampaikan melalui via pengawas binaan pendamping dan mekanika untuk administrasi rencana hasil kerja tahun 2025 diberikan jadwal di setiap sekolah di kecamatan kita sudah jadwalnya masing-masing, di mana agar hari ini Senin 24 Maret 2025 maka saya mengundang lewat informasi kemarin di WA, hari ini kita datang untuk validasi menjawab permintaan, sehingga tentang observasi kegiatan ini hari finalnya hanya besok itu SDK Kilang, sedangkan hari ini kita dan penyelenggara finalnya besok sesuai dengan jadwal yang ada dari 23 sekolah di kecamatan kita beruntung 5 sekolah tatap muka secara langsung di wilayah kota di kita, sedangkan 22 sekolah secara daring observasi video bukan foto video. 5 sekolah tatap langsung tidak perlu video, sedangkan 22-nya ini secara video, dan berakhirnya besok tanggal 5 hanya tinggal SDK Kilang saja yang ada di dalam. Itu sekedar informasi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, untuk kita sebagai umat beragama, untuk beriman, sebesar atau sekecil apapun kegiatan, tentu kita harus mengundang kehadiran Tuhan di tengah kita. Untuk itu, mari kita menyapa hati kita mengundang kehadiran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah, kebaikan serta kemurahan kepada kami semua yang datang berkumpul di pagi hari ini di lembaga pendidikan sekolah kami ini, guna menjalankan tugas profesi yang Engkau percayakan kepada kami dalam kegiatan observasi tentang rencana hasil kerja untuk peserta didik di sekolah kami ini. Kami mohon kurnia Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar kami dengan tekun dan semangat menjalankan dengan baik, serta ampunilah dosa kami, agar pada masa tobat ini kami menyiapkan diri dengan baik dengan menyambut peristiwa keselamatan pada hari raya Paskah yang akan datang. Permohonan sederhana ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Tentunya ya, saya punya kami kepala sekolah untuk bisa menjawab secara keseluruhan bersama rekan-rekan guru yang saya sudah ambil dokumen kemarin. Tanpa saya punya tidak bisa, tidak bisa mengakhiri kegiatan administrasi. Harus saya punya kami kepala sekolah ya sesuai dengan jadwal, baru selanjutnya kita ke masing-masing. Itu punya apa tadi? Nomor PA-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, observasi sekolah kita kepala sekolah yaitu bertema siklus peningkatan praktik pembelajaran.
kita, tema observasi kita yaitu berjudul Siklus Peningkatan Praktik Pembelajaran. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang siklus itu perputaran, peredaran, proses tentang bagaimana peningkatan pembelajaran kita lewat praktik, eksekusi, action. Ini kita observasi, kita saling diskusi, kita melihat tentang proses perkembangan peredaran tentang pembelajaran kita yang dikenal dengan siklus. Ini sama-sama diskusi dan observasi, saling mengambil teori siklus peningkatan praktik. Sebelum lebih jauh tentang alur peredaran tentang peningkatan praktik pembelajaran secara umum, kita mengetahui bahwa sekolah dasar, pendidikan dasar ini menjadi fondasi meletakkan fondasi tentang kemampuan literasi dan numerasi. Pendidikan dasar kita membaca, menghitung, menulis, baca, hitung, tulis. Ini menjadi fondasi dasar. Mengapa? Itu sekolah dasar. Jadi dasar kita ada 3 poin. Sebelum mereka SMP, SMA, kita meletakkan fondasi paling dasar tentang literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi itu apa? Itu kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Hanya itu saja. Sampai besok bisa dia jadi presiden, dia jadi bupati. Kalau dasarnya membaca, menulis, menghitung tidak bisa, maka dia tidak bisa menjabat atau mengambil profesi. Dasar, ini dasar. Nah, menurut pengamat, menurut pantauan, menurut observasi, literasi, numerasi yang menjadi kemampuan dasar kita, itu orang mengaku sangat menurun. Kemampuan literasi, numerasinya sangat menurun. Menurunnya kemampuan literasi dan numerasi menurun karena ada faktor menurun, ada faktor penyebab. Kita tidak tahu dia turun kenapa, dia kurang literasi kenapa, dia kurang numerasi kenapa. Faktor penyebabnya dikatakan kemampuan literasinya menurun. Ada beberapa faktor penyebab. Penyebab yang pertama adalah kurang metode pengajaran. Menjadi pertama. Tadi saya katakan ini. Pendidikan dasar memegang peranan penting dalam membangun fondasi keterampilan literasi dan numerasi siswa. Kita harus berhasil. Dia membicarakan tentang ini. Lalu pengamat mengatakan perkembangan dunia sekarang, kemampuan literasi numerasi ini menurun. Menurunnya kemampuan literasi dan numerasi di tingkat sekolah dasar. Literasi dan numerasi kita tanamkan di siswa pada sekolah dasar. Menurut pengamatan, kemampuan literasi dan numerasi yang kita terapkan di sekolah dasar pada akhirnya mereka mengatakan ada menurun kemampuan literasi dan numerasi. Penurunan kemampuan dan literasi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab penurun dari literasi dan numerasi ada 3. Yang pertama, metode pengajaran kurang efektif. Yang kedua, kurangnya sumber belajar. Yang ketiga, minimnya evaluasi yang berkelanjutan. Ini penyebab menurunnya literasi dan numerasi
implementasi yang harus diletakkan pada tingkat sekolah dasar. Maka dengan ini mereka menghimbau jangan satu-satunya bahwa hari ini kita akan melakukan presentasi tentang siklus peningkatan praktik pembelajaran. Dengan melalui peristiwa ini, maka perlu kita mencari jalan keluar, yaitu dengan diskusi bersama, dialog kolaborasi bersama bagaimana proses penilaian pengamat ini baru literasi dan numerasi kurang. Maka tujuan hari ini kita presentasikan siklus tujuannya. Maka tujuan daripada presentasi tentang siklus peningkatan ini, tujuannya ada beberapa hal. Untuk memahami siklus peningkatan praktek pembelajaran di sekolah dasar secara sistematis. 2. Mengetahui langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran. 3. Memberikan contoh konkret terkait menurunnya literasi dan numerasi. Dan yang keempat, mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Ini tujuan presentasi tentang siklus peningkatan pembelajaran, bertujuan pada 4 ini. Pembelajaran kita baik secara administrasi maupun eksekusi actionnya, apakah sistematis, melalui langkah-langkah, memberikan contoh konkret, ataukah harus mencari solusi kalau menemukan masalah dengan kasus. Ini dokumen. Tujuan daripada presentasi, tujuannya ini 4 kali. Nah, dari 4 hal ini yang kita harus gali, kita harus memahami, kita harus mengetahui daripada siklus peningkatan praktek pembelajaran. Maka kita kenal ada 7 peredaran, 7 siklus tentang peningkatan. 7 siklus peningkatan praktik pembelajarannya yang kita kenal. Siklus yang pertama, identifikasi masalah dalam pembelajaran. Itu yang kita identifikasi. Itu siklus yang pertama. Setelah tujuan dari memahami tentang tujuan presentasi dari peningkatan ini 4 kali ini, maka ada 7 kategori, 7 poin penting tentang siklus ini. 7 siklus peningkatan. 7 siklus peningkatan. Yang pertama, siklus peningkatan yang pertama namanya siklus identifikasi masalah dalam pembelajaran. Siklus peningkatan yang kedua tentang perencanaan strategi perbaikan. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita kan bisa pengayaan, perbaikan, remediasi. Setelah siklus yang kedua, siklus yang ketiga, implementasikan strategi di kelas. Implementasikan, kita terapkan. Strategi apa yang kita terapkan sesudah materi tujuan pembelajaran di kelas. Action. Siklus yang keempat adalah evaluasi dan refleksi pembelajaran. Siklus yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Ya, setelah kita action, evaluasi, refleksi ya, yang diperbaiki, kita perbaiki secara berkelanjutan. Jangan kita ya panas-panas cari ayam saja. Buat hanya sekadar sesekali, kali berikut manjat, tidak ada, tidak berkelanjutan, tidak rutin katakan. Kita ya kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tidak buat. Tetapi dianjur siklusnya dia harus perbaikan berkelanjutan itu secara terus menerus. Siklus yang ke 6, contoh kasus dan solusinya. Kalau kita mengalami kasus, maka di dalam kasus itu masalahnya apa, lalu ada masalah, kita harus cari jalan keluar untuk kita menyelesaikan, namanya solusi. Itu kasus yang ke-6. Kasus yang terakhir daripada proses peningkatan, siklus peningkatan ini adalah kesimpulan dan rekomendasi. Berarti kita akan
7 siklus peningkatan praktik pembelajaran. Sehingga dari 7 ini dia suruh arahkan ya secara sistematis, mengetahui langkah-langkahnya, memberikan contoh konkret dan mencari solusi. Ini dia punya kata kuncinya ini. Dari kata kunci ini dia membawa ke ini secara terperinci. Dari satu identifikasi, pertama identifikasi sampai pada kesimpulan. Satu sampai 7 ini namanya siklus. Ada 7 siklus yang bisa meningkatkan praktik pembelajaran untuk mengurangi menurut pengamat bahwa kemampuan literasinya kurang, numerasinya kurang. Ini. Nanti apa yang tolong print teman-teman guru semua pegang satu-satu dukung. Baca semua. Saya hanya ambil garis besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah 7 siklus itu, mari kita bahas secara satu persatu. Bagaimana dia berbicara tentang identifikasi masalah, bagaimana dia berbicara tentang perencanaan strategi perbaikan, bagaimana dia berbicara tentang implementasi strategi di kelas, dan sampai pada kesimpulan implementasi. Nah, di dalam identifikasi masalah dalam perbaikan ini kita temukan ada 2 identifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama tentang asesmen nasional. Asesmen nasional itu identifikasi yang kedua itu tentang matematika. Barangkali kalau identifikasi masalah ada muncul 3. Yang pertama tentang asesmen nasional. Kemarin kan ANBK itu kan asesmen nasional berbasis komputer bagi anak-anak kelas ini. Itu ditemukan kemampuan literasi dan menurut. Yang kedua, mereka dapat identifikasinya pada bidang matematika dan matematika. Lalu poin yang ketiga, identifikasi yang ketiga yaitu ditemukan di dalam instrumen. Proses identifikasi pembelajaran ditemukan terdapat di dalam 3 poin. Poin yang pertama tentang asesmen nasional, poin yang kedua tentang matematika, dan poin yang ketiga tentang instrumen. Di dalam asesmen nasional itu apa? Dia mengatakan bahwa hasil asesmen nasional tahun 2024 menunjukkan 60% saja siswa kelas 5 belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi. Mereka kesulitan memahami teks narasi sederhana dan hanya 25% yang mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks informatif. Dari perbandingan antara 60 yang terlalu besar, dia belum mampu, dan dia punya ketidakmampuan hal ini, lalu yang dia bisa mampu hanya 25%. Ini menjadi masalah tentang asesmen nasional. 60 dengan 25, bukan 25-nya, bukan 25 yang mereka tidak mampu, lalu 60 yang mereka mampu, tetapi terbalik. Yang 60 yang kurang mampu, tidak mampu, sedangkan yang mereka mampu hanya 25. Ini pertanyaan ini. Karena yang kurang semakin besar, yang mereka berhasil semakin kecil. Itu tentang asesmen kemarin tahun 2024. Ini informasi yang pertama itu tentang matematika. Matematika dikatakan 70% siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. 70% itu di matematika. Kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita yang melibatkan operasi hitung dasar, dan hanya 30% saja siswa mampu mengaplikasi konsep pecahan dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti membagi kue atau mengukur bahan masak. Jadi itu
presentasinya 70 dan 30 dan 70 dia ke arah kurang 6 ya, masih apa namanya masih turun dengan 30 baru yang diangkat. Nah, ini perhatiannya beda jauh sekali, maka diangkat bawah ya. Numerasinya juga menurun. Lalu selain matematika dengan presentasi 70 berbanding 30, hal yang ketiga didapat dari identifikasi pembelajaran masalahnya terdapat di instrumen, di bagian instrumen. Di instrumen ini dia mengatakan guru menggunakan asesmen diagnostik di awal semester untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman siswa. Wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa banyak dari mereka merasa kesulitan belajar matematika karena kurang minat dan pemahaman konsep dasar. Itu menurut instrumen kita lakukan apa namanya diagnostik kemarin, anak-anak kurang paham, kurang minat dan pemahaman konsep dasar. Jadi itu yang terkait pemahaman konsep dasar dan minat tentang matematika di dalam instrumen itu dinyatakan kurang. Lalu observasi kelas mengungkapkan bahwa metode pengajaran masih didominasi oleh ceramah dan kurang interaktif. Ya, ini. Kalau kita kita memberikan pembelajaran proses, kita terlalu banyak di kita, susah. Tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi, memberikan jawaban, mencari jawaban sendiri. Kita hanya suap saja, dominan dari itu saja yang berbicara. Tidaknya kurang di dalam hasil seperti ini. Inilah beberapa pengamat atau teridentifikasi dianggap pembelajaran kita ini bermasalah. Identifikasi tentang masalah dan pembelajaran teridentifikasi seperti ini dengan perbandingan. Lalu selain siklus tentang identifikasi masalah pembelajaran yang bermuara pada 3 identifikasi masalah ini, kita lihat siklus peningkatan praktik pembelajaran yang kedua. Itu adalah siklus tentang apa? Yang kedua, setelah siklus pertama identifikasi masalah ada 3 dengan penjelasannya, lalu kita masuk ke siklus yang kedua adalah perencanaan strategi perbaikan. Bagaimana kita memperbaiki tentang identifikasi yang kita temukan ada 3 hal ini. Masuk pada perbaikan, perencanaan strategi perbaikan. Setelah menemukan 3 atau mengidentifikasi 3 masalah ini, tahap yang berikut, siklus yang berikut, kita membuatkan perencanaan strategi perbaikan. Perencanaan strategi perbaikan ini juga ada 3 cara perbaikan bagaimana di dalam pembelajaran perbaikan terhadap asesmen nasional tadi sekian persen, matematika tadi sekian persen yang belum mampu kemampuan dasar menghitung dasar tadi. Dengan instrumen yang kita guru selalu lebih dulu berbicara ceramah tadi, bagaimana kita membuat perencanaan strategi strategi perencanaan perbaikan atau dikatakan dengan perencanaan strategi perbaikan. Maka perencanaan strategi perbaikan ini ada 3 perencanaan strategi perbaikan. Yang pertama itu dengan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran itu menyangkut literasi. Lalu perencanaan strategi perbaikan yang kedua itu apa? Setelah yang pertama pembelajaran berbasis proyek dan literasi. Yang kedua adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual itu berhubungan berkaitan dengan numerasi.
Lalu yang ketiga adalah umpan. Lalu yang ketiga adalah pelatihan guru dalam hal metode pengajaran. Ini siklus yang kedua setelah kita mendapatkan 3 identitas permasalahan, maka kita harus melakukan siklus perencanaan strategi perbaikan. Siklus yang kedua adalah siklus perencanaan strategi perbaikan. Kita perbaiki 3 hal, yaitu perbaiki melalui pembelajaran berbasis proyek atau integrasi. Yang kedua, pembelajaran kontekstual atau integrasi, dan perbaikan yang ketiga adalah pelatihan guru, yaitu berhubungan dengan metode pengajaran. Ini masalah teridentifikasi dari 3 hal. Baik, bagaimana kita merancang strategi perbaikan melalui pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek dalam hal ini berhubungan literasi, dikatakan siswa kelas 5 diberi tugas membaca teks informatif tentang daur hidup publik, kemudian membuat infografis sederhana yang menjelaskan proses tersebut. Hasil proyek dinilai berdasarkan ketepatan informasi dan kreativitas siswa. Anak diberi tugas, kita guru menilai anak itu dia buat ini cocok atau tidak melalui proses. Yang kelima, anak diberikan peluang untuk proses bekerja, lalu kita menilai hasilnya sesuai dengan amati mereka melihat. Lalu yang pembelajaran strategi yang kedua, perencanaan yang kedua adalah pembelajaran kontekstual. Kontekstual itu bagaimana? Dia katakan bahwa diajak untuk belajar operasi perkalian dengan inovasi dan pembagian melalui simulasi kegiatan di pasar. Mereka berperan sebagai penjual dan pembeli, menggunakan uang mainan untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Operasi dilakukan melalui kuis singkat setelah kerja. Kuis tanya jawab. Ada penjual tidak sanggulnya, bukan dari pastor, gara-garanya tibuan berapa, itu tidak. Dan pasar. Dia beli. Dan ini hasil. Dia punya penjelasan tentang kita melakukan strategi perbaikan dengan kontekstual. Lalu yang ketiga, ya, tadi kita tentang guru sebagai penunjang profesi kita, bahwa langkah-langkah pembelajaran kita di dalam organisasi, kita mulai dari langkah persepsi sampai yang terakhir kesimpulan yang memberi tugas. Salah satunya di kegiatan inti kita selesaikan dengan metode, alat bahan. Perbaikan yang ketiga adalah kepentingan guru. Kalau dinas menyediakan untuk pelatihan, ada ada sumber dana ya, untuk kita harus optimis, kita jalan keluarnya, strateginya untuk perbaikan kita harus kita mengikuti pelatihan metode media pembelajaran beda dengan metode berarti apa yang kita bawa ini metode apa tadi dia muncul di materi kita nilainya kurang ya Excel kita ceramah saja hanya ceramah tidak ada interaksi dengan kita diminta ada sedikit lagi metode-metode yang lain, metode penugasan, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode latihan, tentang metode untuk perbaikan. Akan dulu kita semua ini harus mengikuti kegiatan pelatihan yang berfokus pada penggunaan metode online. Jadi metode pembelajaran akan guru diberikan pelatihan intensif selama 3
kelas dan peningkatan hasil belajar siswa pada ulangan. Dari dulu saya sudah lalui, saya sudah ikuti perkembangan kegiatan pembelajaran kita dari kelas ke kelas, baik yang dari kelas maupun mata pelajaran. Ya, saya mau buka. Guru harus lihat materi pembelajaran topiknya itu, lalu disesuaikan dengan metode yang paling tepat. Itu metode apa supaya bisa menjawab kompetensi siswa. Dia bisa membaca, dia bisa menangkap materi ini. Kalau kita salah menggunakan metode, kita perlu masih omong baik. Tapi kalau kita menggunakan metode yang tepat, pasti metode yang kita berikan itu tepat. Itu bisa sangat sedikit dan bisa mengatasi. Kalau kita tidak mensiasati menggunakan metode apa yang kita bawa, kita action pada hari ini sesuai dengan metode ini, maka ya hasil dari prestasi pembelajaran kita ya kadang-kadang bisa menurun, tidak bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif. Setelah kita memasuki siklus yang kedua tentang strategi perencanaan strategi perbaikan. Setelah strategi perbaikan, kita melangkah ke siklus peningkatan praktik pembelajaran yang ketiga adalah implementasi strategi di kelas. Yang ketiga, implementasi strategi di kelas. Bagaimana setelah kita mengikuti rencana strategi perbaikan itu, kalau kita mau bawakan ke dalam siklus yang ketiga namanya implementasi strategi di kelas. Di kelas kita ini supaya katakan baik tadi, dia harus memberikan satu namanya cerita interaktif. Itu implementasi. Yang ceramah melulu kita dari guru, kita guru omong sendiri, tetapi dia strategi yang diberitahu, dia katakan cerita interaktif. Selain strategi implementasi strategi di kelas tentang cerita interaktif, strategi apa lagi? Strategi yang kedua adalah permainan yang berbasis angka. Permainan yang berbasis angka. Lalu strategi yang ketiga itu apa? Selain melalui dua strategi, cerita interaktif, permainan yang berbasis angka. Strategi yang kedua yaitu tidak kalah pentingnya umpan balik. Umpan balik dengan siswa dan kelas. Ini menjadi implementasi bukan umpan balik, tetapi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, implementasi strategi di kelas ada 3, cerita interaktif, permainan berbasis angka dengan pembelajaran diferensiasi. Ini masuk pada siklus yang ketiga, siklus implementasi di kelas. Implementasi strategi di kelas. Ada 3 siklus implementasi, yaitu siklus cerita interaktif, 2 permainan berbasis angka, dan 3 pembelajaran diferensiasi. Ini kita buat strategi pembelajaran kita di kelas ini berdasarkan 3 himbauan. Ada 3 himbauan. Cara kita mengimplementasikan strategi di kelas ini, cara kita mengakses sebelum materi persiapan pada hari ini. Judulnya, tujuan pembelajarannya, topiknya, materinya, disarankan ini.
harus menggunakan cerita interaktif, harus bermain berbasis angka, dan harus pembelajaran diferensiasi. Ada tiga hal ini strategi yang kita terapkan di kelas. Bagaimana tentang cerita interaktif? Guru menggunakan buku cerita bergambar dan alat peraga. Bukan omong-omong saja cerita tanpa bukti, cerita tidak sesuai dengan hitam di atas putih, tetapi dia katakan menggunakan buku cerita bergambar dan alat peraga untuk menjelaskan daur hidup kupu-kupu. Ini semua materi di kelas dia ya. Daur hidup kupu-kupu diikuti dengan sesi tanya jawab interaktif untuk menunjukkan pemahaman siswa. Siswa kemudian membuat diagram sederhana untuk merancang proses tersebut. Jadi tetapi dalam materi kelas 5 daur hidup kupu-kupu ya, harus ada alat peraga dengan media gambar atau media gambar yang buku-buku menggunakan buku-buku referensi buku-buku dan materi apa saja di setiap mata pelajaran apa saja cocokkan atau bolak-balik dengan buku yang ada di perpustakaan yang menjadi referensi. Mungkin sesuai dengan materi dan mata pelajaran itu ya menjadi memperkaya pengetahuan materi yang ada di situ supaya siswa bisa terima dan itu tidak baik. Tapi kalau hanya berpegang hanya satu buku saja, buku Erlangga tersebut bunyi lalang daya itu yang mau dia masih dia buku-buku itu dipadukan sekali tambah dengan referensi perpustakaan. Kita ambil buku glosari kata-kata kunci pengarang, kita lihat ini sekarang diakhiri dengan kata-kata penting. Kata-kata penting kita lihat buku dah betul. Ya ambil buku ini. Bukan kita saja tidak muncul. Dunia sekarang ini terbuka saja. Itu yang disarankan untuk teman-teman guru kita menggunakan media alat peraga untuk menggunakan peserta didik juga ini bisa terintegrasi. Bagaimana proses strategi di kelas kita mengimplementasikan permainan berbasis angka. Siswa bermain peran sebagai penjual dan pembeli di pasar kelas, menggunakan uang kertas mainan untuk melakukan transaksi jual beli yang melibatkan operasi perkalian dan pembagian. Guru memberikan tantangan tambahan seperti diskon dan pajak untuk meningkatkan kompleksitas perhitungan. Jual beli biasa menjual saja dari tantangan. Dan bagaimana dihitung dengan pajak? Maka kira-kira persentase pajaknya berapa nih uang? Lalu diberi diskon harus tambah. Kita pemancing-pemancingnya tambah materi, tambah informasi tentang memancing-mancing yang kondisinya menghitung tentang jual beli harga barang di pasar. Itu kita adegan kita lakukan permainan berbasis angka di kelas dengan sebagai tujuan dari pembeli. Membuat pasar kelas. Masuk strategi implementasi strategi di kelas yang ketiga adalah pembelajaran diferensiasi. Bagaimana pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi itu dengan menyediakan lembar kerja dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda pula. Beberapa siswa mengerjakan suatu isu yang lebih sederhana, sementara yang lain mengerjakan suatu yang lebih kompleks dengan akal yang lebih besar dan lebih banyak langkah perhitungannya. Jadi ada perbedaan katakan dengan dia dengan apa pengarah yang anaknya sudah mahir, yang tingkat kompleksitas pengetahuan tinggi, nilainya apa sudah tuntas, kasih pertanyaan yang menantang, soal yang agak suka.
bisa mengharap. Dengan ya, anak yang masih jatuh bangun masih kurang ya. Kita butuh daripada tidak mendapatkan pembelajaran yang namanya diferensiasi. Setelah kita melangkah pada poin siklus yang keempat dengan membuat 3 hal penting dalam strategi kelas, kita memasuki pada siklus yang ke-5, perbaikan berkelanjutan. Di dalam siklus perbaikan berkelanjutan ini juga ada 3 hal. Setelah implementasi strategi kelas, memasuki yang keempat ya. Yang keempat sebelum kelima, yang keempat evaluasi dan refleksi pembelajaran. Siklus yang keempat dalam peningkatan praktik pembelajaran yaitu siklus evaluasi dan refleksi pembelajaran ada tiga siklus evaluasi dan perbaikan. Yang pertama melalui tes diagnostik dan tes formatif yang berhubungan dengan literasi. Evaluasi dan perbaikan yang kedua melalui tes melalui observasi dengan catatan anekdot atau numerasi. Dan yang ketiga tadi saya salah tadi yaitu melalui umpan balik dari siswa dan orang tua. Ini 3 teknik yang kita ambil dalam evaluasi dan refleksi pembelajaran. Pada siklus yang keempat, siklus peningkatan praktik pembelajaran keempat adalah siklus evaluasi dan praktik refleksi pembelajaran. Kita temukan ada 3 cara memberikan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang pertama menggunakan tes diagnostik dan formatif yang berhubungan dengan literasi. Evaluasi dan refleksi yang kedua yang berhubungan dengan observasi dengan catatan anekdot yang berhubungan dengan literasi. Dengan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang ketiga dengan cara umpan balik dari siswa dan orang tua. Bagaimana dari 3 hal yang kita ambil dalam evaluasi dengan refleksi perbaikan, refleksi pembelajaran ini? Tentang tes diagnostik dan formatif yang berhubungan dengan literasi, dia mengatakan guru memberikan tes diagnostik di awal pembelajaran, di awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kemampuan membaca dan menulis. Yang kira-kira kita sepakat kecamatan. Tahun 2 tahun lalu 15 menit. Tahun yang kemarin berkembang menjadi 20 menit. Sebelum pembelajaran mulai, anak-anak diminta literasi membaca dulu. Membaca dari huruf, membaca dari kata, ada yang suku kata, ada yang sampai kata, ada yang sampai pada membaca pemahaman dan membaca lagi. Diberikan 20 menit sebelum mendapat materi ini. Tes dia masih. Kita belum lapor ini perkembangan kita. Belum lapor. Jadi itu untuk mengidentifikasi kemampuan membaca dan menulis siswa. Lalu tes formatif diberikan setiap minggu untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami teks dan menulis karangan pendek. Jadi dalam 1 minggu kira-kira ada berapa materi ya. Sudah ya beberapa indikator di dalam sub materi itu. Jangan terlalu banyak mesti 1 bab habis baru tes formatif sekali. Kalau 1 bab itu ada 3 sub, setiap sub 1 minggu ya supaya formatif ya. Karena awal dia musik dengan membaca dan menulis kita berapa menit, lalu formatif itu kita targetkan ya. Kalau materinya di sub materi itu sekitar 1 minggu habis ya, 1 minggu formatif. Kalau dia 2 minggu berhabis, jangan boros 3 sub 1 bab, 3 sub bab ini baru evaluasi sekali.
belajar lebih efisien, lebih ingat, yes memang kita lakukan evaluasi pembelajaran. Apa namanya? Ya, refleksi siklus yang ada. Ada diagnostik dengan formatif sebagai langkah untuk mengatasi kekurangan di dalam bidang dalam hal literasi. Lalu kegiatan refleksi dan literasi yang kedua, observasi dan catatan anekdot yang berhubungan dengan literasi. Dia mengatakan guru amati bagaimana siswa berinteraksi dalam permainan jual beli di pasar kelas. Catatan anekdot mencatat strategi perhitungan yang digunakan siswa dan kesulitan yang mereka hadapi dalam operasi perkalian dan pembagian. Mereka catat, mereka hitung, lalu ibu guru melihat bagaimana sampai di mana mereka mengerti dan bagaimana di mana mereka belum mengerti melalui beberapa pola catatan yang namanya catatan anekdot. Lalu evaluasi refleksi pembelajaran yang ketiga yaitu kita mengambil satu hal umpan balik, bolak balik dengan satu arah saja, diri sendiri saja, tetapi harus konsekuen. Kita tanya balik, kita berikan kesempatan kepada siswa umpan balik terhadap pembelajaran kita, baik siswa dan juga orang tua. Yang menyarankan umpan balik dari siswa dan orang tua sebagai langkah kita melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Bagaimana tentang umpan balik dari siswa dan orang tua, dari siswa dan orang tua? Sekolah menyelenggarakan survei singkat untuk siswa dan pertemuan dengan orang tua untuk mengumpulkan masukan tentang metode pembelajaran yang paling efektif. Umpan balik ini digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran itu. Ya. Paling kurang, ya, kita bersama orang tua atau siswa, kita tanya, kamu sudah mengerti dulu? Sudah ibu. Kadang-kadang mereka tidak mengerti, mereka bilang sudah. Ada yang betul-betul mengerti, mereka langsung jawab. Tapi ada yang anak-anak yang sering dia supaya apa namanya orang lihat, dia tidak tahu, tiba-tiba dia jawab salah. Saya mengerti. Kadang-kadang kita berikan kesempatan, kita pikir dia jawabnya 100% benar, padahal mereka jawab. Tapi sebagai satu tanggapan, satu apa namanya profesi bagi mereka, anak itu berani untuk menyampaikan. Itu menjadi satu teknik ada umpan balik di dalam strategi pembelajaran. Jangan kita abaikan anak itu jawab salah, itu kita marahkan, kita sinus biarkan, teman yang lain orang biarkan, tidak boleh. Jadi apa namanya bekal akan menjadi keberanian anak untuk menyampaikan. Jadi selalu ada umpan balik dari guru ke siswa, dari siswa ke guru. Lalu bersama orang tua, ya. Orang tua juga kalau kita tanya, mereka pasti tahu, pasti satu anak ini tidak terbaca sama sekali. Ya, palingan mereka tidak analisa bahwa guru mengajar metode salah, ada tidak ada. Palingan tidak ada, palingan begitu. Tidak ada mereka analisa bahwa salah dalam penerapan. Metode anak-anak banyak kepada orang tua, dengan jelas kepada orang tua hanya sekedar saja mengatakan, ya, dulu sering absen, sebulan juga, mereka tidak baca analisa bagaimana. Memang ada yang dulu berjuang, usaha dengan berbagai macam, mungkin ada hal-hal yang tidak memenuhi kebutuhan sekolah, ada pelajaran yang harus diisi dana, tapi memang menjadi prioritas bahwa pembelajaran itu harus didukung dengan beberapa sarana tidak ada, namun mereka mengatakan karena guru tidak ada. Tapi di satu sisi
kita guru ini ya kembali dari siswa dan orang tua kalau terbuka, kalau mereka jadi pasti mereka mengatakan ya ibu masih memberikan penerapan metode dan metodenya kurang efektif. Tadi itu secara umum di atas dia bilang minimnya kurangnya media pembelajaran itu di atas. Itu yang keberapa ini ada sasaran, ada langkah-langkah. Kurangnya sumber belajar, minimnya inflasi ya, metode pengajaran itu sasarannya dari situ. Jadi orang tua tidak analisa sampai kembali berkenan seperti itu. Jadi itu dari kita saja yang sifatnya harus mengerti. Lalu setelah kita mengetahui 3 hal penting di dalam evaluasi dan refleksi pembelajaran, kita masuk ke bagian yang ke-5, perbaikan berkelanjutan. Siklus perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan refleksi pembelajaran juga ada 3. Yang pertama, penggunaan media visual yang efektif. Ya. Menggunakan media yang efektif, yang efektif. Itu perbaikan berkelanjutan. Siklus yang ke-5. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan di dalam perbaikan berkelanjutan, yaitu mereka menyarankan bahwa kita menggunakan media visual yang efektif. Kalau media visual itu yang mendengar kan melihat, melihat media visual yang melihat. Media visual, penggunaan media visual yang efektif. Itu artinya ya, misalnya melihat karena tadinya karung kabel itu media yang dikasih. Media melihat yang melihat itu secara efektif. Itu siklus perbaikan berkelanjutan, penggunaan media visual yang menarik, siklus yang ke-5. Lalu perbaikan berkelanjutan yang kedua, variasi dalam permainan. Kreativitas permainan apa yang perlu disiapkan kalau sesuai dengan yang alat itu harus siap. Ini saya itu melihat di kelas itu membuat variasi dengan permainan bukan hanya kita menjadi saja kata-katanya itu bermain. Tapi kalau sekolah marah, di kelas dari itu lapang sebego, bukan. Harus kita ada permainan. Dia akan berlompat sebelum baik dia membunyi dengan kotak atau lompat. Ini siapa bisa lompat dengan jarak dia bisa lewat 4 peta. Kan mau ukur jarak. Ini bisa lompat 4 tepi. Ini ada dia satu anak ini jago dia 5. Permainan di dalam kelas. Tadi seperti permainan dalam bentuk jual beli barang. Itu permainan. Itu disarankan. Perbaikan berkelanjutan dalam bentuk variasi dalam permainan. Lalu perbaikan yang ketiga adalah workshop untuk orang tua. Buat workshop. Kita belum ada ya. Belum melakukan kegiatan. Workshop dengan orang tua, perbaikan dalam permainan, lalu penggunaan media visual yang lebih menarik, itu adalah siklus perbaikan berkelanjutan di dalam pembelajaran. Kita masuk di siklus yang ke-6 adalah siklus contoh kasus dan solusi. Contoh kasus dan solusi. Siklus yang ke-6 ini berupa contoh kasus dan solusi, yaitu Bapak Ibu rekan-rekan guru, ya ada kasus-kasus berarti pasti ada masalah.
Ada masalah berarti bukan diam saja, maka harus cari jalan keluar, bukan lepas saja, bukan masa bodoh saja, biarkan saja, tetapi harus kita sadar, kita pertimbangkan untuk memberikan pemikiran untuk mengatasi yang namanya solusi. Ya, peningkatan praktik pembelajaran ketiga pada situs yang ke-6 adalah kasus dan solusi. Contoh kasus kita ambil 2. Kasus menurunnya kemampuan membaca pemahaman dengan kasus kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Kasus ini pasti ada masalah. Kasus dan masalah beda. Di mana ada kasus, peristiwa kasus itu kita belum tahu secara spesifiknya. Kasus ini pada ujungnya masalah apa sampai timbul kasus. Misalnya kasus yang pertama namanya kasus menurunnya kemampuan membaca pemahaman, maka masalah yang kita temukan adalah hasil tes diagnostik menunjukkan 60% siswa kelas 5 kesulitan memahami teks naratif dan informasi. Ini yang masalah. Kasus menurunnya kemampuan membaca, lalu masalahnya kesulitan memahami teks naratif dan informatif. Ini betul. Maka masalah daripada memahami teks naratif dan informatif dari kasus kemampuan memahami, maka perlu ada solusi. Kita ambil teks, mereka kesulitan identifikasi ide pokok, detail penting dan membuat inferensi sederhana. Maka dari kasus dan masalah yang kita lihat, maka solusinya implementasi program membaca 15 menit dengan buku-buku cerita bergambar yang menarik, pembuatan sudut baca interaktif di kelas, metode membaca bersama dengan guru, dan diskusi kelompok untuk membahas isi pembacaan. Ini solusinya. Setelah menemukan kasus bersama dengan masalah, kasusnya kemampuan membacanya menurun, masalahnya pemahamannya kurang, teks naratif itu kurang baca kalimatnya, mana sebuku, mana secatatan, mana saya segala macam. Silakan 20 menit, 10 menit, 15 menit awal pelajaran atau setelah akhir selesai pelajaran pulang juga boleh, karena kita menemukan masalah bersama kasus ini. Ini dia mereka harus katakan demikian. Kita menyerahkan demikian. Di mana ada masalah dan kasus, Bapak Ibu harus cari solusi, bukan biarkan saja berbulan, bukan biarkan saja berminggu-minggu, tetapi kita harus hadapi sesuai dengan kalender hari efektif yang kita gubris atau kita rancang di dalam program tahunan. Dari contoh kasus dengan masalah yang kedua, kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Masalah dalam kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika, masalahnya observasi menunjukkan banyak siswa kesulitan mengubah soal cerita matematika sederhana menjadi persamaan matematika yang benar. Mereka juga kesulitan dalam memilih operasi hitung yang tepat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi hitung dengan berbagai macam operasi hitung ini, ya kita harus teliti bagaimana mereka, di mana mereka tidak mampu dan tidak mengerti. Ya kita menemukan masalah, maka kita mencari solusinya dengan cara solusi penggunaan metode pembelajaran berbasis permainan edukatif seperti matematika itu menyenangkan, pembelajaran berbasis proyek dengan konteks kehidupan sehari-hari, dan penggunaan alat bantu visual seperti blok, DNS, dan garis bilangan
untuk membantu siswa memahami konsep matematika. Ini ada perangkat. Satu kita punya juga ada ya, kan? Ada praktek. Saya lihat ibu ya menjadi satu implementasi strategi pembelajaran yang berkonteks pada media pembelajaran. Ada pemahaman pembelajaran berjalan, anak itu kurang paham, belum mengerti, tentu harus kita cari, kita harus ngecek. Jangan kadang-kadang kita hanya menghabiskan materi, tapi umpan balik mengerti atau belum kepada peserta didik, kita tidak koreksi secara akhlak. Jadi harus untuk mencari kembali hasil pendidikan kita dengan masih anak-anak masih belum mengerti atau prestasinya masih di bawah standar. Diharapkan untuk membuat solusi untuk mencari jalan keluar. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru, kita mengakhiri solusi yang terakhir setelah melewati 6 siklus, yaitu siklus yang terakhir, siklus yang ke-7, itu siklus kesimpulan dan rekomendasi. Oh ya, siklus yang ke-7, kesimpulan dan rekomendasi. Apa yang menjadi kesimpulan di dalam siklus daripada akhir peningkatan pembelajaran atau pembelajaran? Peningkatan kesimpulan, siklus peningkatan praktik pembelajaran sangat penting menjadi kesimpulan. Kita materi ajar, materi pembelajaran kita dengan beberapa materi indikator yang kita pajangkan, kita Excel itu hasil akhirnya menjadi rangkuman. Ya, katakan rangkuman kesimpulan. Ambil kata-kata penting, kata-kata yang sangat menjadi kata kunci di dalam materi itu. Apa yang menjadi kata kunci menjadi materi penting yang saya katakan tadi, satu bab ada 3 subbab. Dari masing-masing subbab itu sudah selesai materi yang mau di evaluasi itu, kamu belajar ini. Kesimpulan materi, jangan belajar dong. Saya selalu omong dengan setiap anak-anak, catatan 2 lembar ini, tapi ini kalau jangan bikin buang waktu. Kau baca, lihat dulu kata kalimat yang tidak penting, jangan gubris. Kau garis bawahi atau stabilo dengan warna yang penting sekali, mungkin pengertiannya beberapa bagian. Kau kadang baru belajar tentang hias. Oh dia ambil soal susun soal iya dia susun lewat kata-kata ini saya selalu mengatakan bukan 3 lembar catatan, 3 lembar kata banyak 3 lembar mulai dari kalimat tidak ada orang susun dari 5 dari 3 lembar, tidak. Orang ambil kata-kata ini menjadi kesimpulan dan rangkuman anak itu di pusat untuk belajar ini itu ada kesimpulan. Lalu setelah itu diakhiri dengan rekomendasi. Guru perlu meningkatkan kompetensi pedagogik melalui pelatihan intensif. Sekolah menyediakan sumber belajar yang interaktif seperti buku cerita bergambar dan alat bantu visual. Orang tua mendukung pembelajaran di rumah dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pemerintah memberikan dukungan berkelanjutan melalui program yang belajar di resmi dan belajar guru. Ya, ini kurang lebih ada 3 poin sasarannya setiap sekolah. Selain guru sebagai tugas pokok untuk menetapkan pembelajaran dasar tentang pengumpul literasi dan numerasi, tidak terlepas dengan penetapan setiap sekolah yang lain. 2. Pemerintah. Barangkali rekan-rekan guru sekalian, ini sekedar kita diskusi dan menyampaikan sedikit umpan balik kita untuk menuju pada peningkatan kualitas pembelajaran kita yang bermanfaat bagi peserta didik kita ke depan. Terima kasih dan mohon maaf apabila kurang berkenan, mungkin kurang pas, ya saya minta
Bapak Ibu baca sendiri di dalam juknis ini sesuatu alternatif menjadi satu rambu-rambu peringatan kita, bekal untuk kita, motivasi kita untuk mengembangkan pembelajaran kita di dalam kelas masing-masing. Baik rekan-rekan guru kelas maupun rekan-rekan guru mata pelajaran, ini menjadi satu rambu referensi kita bagaimana kita menjalankan action pembelajaran di dalam kelas, baik berupa administrasi fisik maupun proses yang kita lakukan di dalam pembelajaran fisik. Demikian saja, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua serta Tuhan memberkati kita.